kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang tidak hadir siapa nggih? Firman. Ada yang tahu kemana Mas Firman? Di rumah. Di rumah. Tadi udah diajak belum? Sekolah. Alasannya kenapa? Fitri nggak ada, Bu. Oh, ya udah. Anak-anak jangan lupa ya kalau bepergian selalu memakai masker, patuhi protokol kesehatan, nggih. Rajin cuci tangan. Oke, kita langsung saja ya ke materi. Coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Pak Dokter. Iya, Pak Dokter. Yang bawah ini gambar apa? Nelayan. Ada yang tahu nggak kenapa orang itu harus bekerja? Terus manfaat bekerja itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu ya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi, kita akan belajar tentang jenis kegiatan ekonomi dan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ada yang tahu nggak ini perbedaannya apa? Jenis pekerjaannya ini. Ini kan Pak Dokter, ini nelayan. Nah, perbedaannya itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak. Oke, nanti Bu Guru jelaskan ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Nih, jadi nanti dikerjakan ya. Nah, dibuka dulu. Nah, itu kan juga ada gambar Pak Dokter sama nelayan. Nah, itu ada teks. Coba Mas Bagus membaca teksnya dulu. Yang lain menyimak, nggih? Bacalah teks berikut. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh, tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah diguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, tadi kan udah membaca teksnya. Itu ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, sekarang Bu Guru ini punya video. Ini nelayan modern. Dilihat nggih? Kelihatan nggak?
Jadi nelayan modern itu menggunakan kapal besar. Nah, ini memasang jaringnya. Ini namanya pukat harimau. Jaringnya besar. Nah, tuh sangat besar. Jadi semua ikan itu bisa masuk ke sini. Walaupun ikannya masih kecil, ikut terjaring semua. Nah, ini hasil tangkapannya. Ini tidak hanya berkilo-kilo, bahkan berton-ton. Oh, banyak kan? Tuh ada ikan yang kecil ikut terjaring juga kalau menggunakan pukat harimau. Nah, itu tadi video nelayan modernnya. Sekarang coba dibuka LKPD-nya lagi. Tugas kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD itu. Boleh diskusi dengan temennya. Itu ada 5 soal, coba dikerjakan dulu ya. Nah, anak-anak, setelah berdiskusi mengerjakan 5 soal tadi, sekarang Bu Guru punya gambar lagi. Nih, jadi ini ada gambar nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Tadi kan udah lihat video yang nelayan tradisional modern tadi. Nah, nelayan modern tadi itu menggunakan pukat harimau. Ini gambarnya. Jadi pukat harimau ini jaring yang besar yang dapat menjaring ikan besar, bahkan sampai ikan yang kecil-kecil ikut terjaring. Sedangkan bom ikan itu peledak. Jadi nelayan menggunakan bom sehingga dapat merusak terumbu karang dan ikan-ikan yang kecil itu menjadi mati. Nih, coba diperhatikan dulu. Udah? Kalau sudah, coba dibuka LKPD-nya. Yang ini. Ini sama ya gambarnya, ada gambar bom ikan dan pukat harimau. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, pendapatmu gimana kalau semua nelayan itu menggunakan bom ikan sama pukat harimau? Nah, itu ditulis di sini ya, di kolom ini. Sekarang coba dibaca itu. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, ini kan ada gambar-gambarnya. Gambarnya ini tuh belum urut. Jadi ini tuh gambar bagaimana ikan itu dari laut sampai dimakan sama kita. Itu urutannya gimana? Ini kan ada gambar-gambarnya. Sekarang Bu Guru akan membagikan gambarnya. Nanti kalian urutkan gambarnya ini ya. Dari ikan di laut dicari nelayan sampai dimakan ke kita, urutannya bagaimana? Itu ditempel di sini. Gimana? Boleh bentuk kotak, boleh lingkaran, boleh. Yang penting urut ya. Pokoknya dari ikan di laut ditangkap nelayan sampai ke tangan kita untuk dimakan. Penting kotak ditulis. Maaf, yang penting nanti ditulisi nomor 1 gambar yang mana, biar Bu Guru ngoreksinya nggak bingung. Dibuka dulu. Itu ada ini ya, 6 gambar ya. Coba dicek dulu, bisa nggak bukanya? Dicek dulu, dihitung. 6 ya. Ada yang kurang? 6. Oke, sip. Jadi itu disusun, diurutkan dari ikan masih di laut ditangkap nelayan sampai dimakan ke anak kita. Itu urutannya gimana? Ditempel di kotak ini.
selesai menyusun gambarnya? Sudah selesai toh? Belum. Kalau sudah, sekarang kegiatan selanjutnya dibalik. Nah, setelah menyusun gambar tersebut secara urut, amati gambar tersebut dan diskusikan dengan temanmu. Nah, tadi kan sudah menyusun gambar secara urut. Nah, sekarang ini diskusi ada 3 jenis barang apa yang diperjualbelikan. Apa? Ikan. Nah, ditulis. Nama Ya. satu. Jenis barang yang diperjualbelikan tadi ikan. Jenis pekerjaan apa saja? Jenis pekerjaan apa saja yang terlibat pada kegiatan tersebut tadi ada apa aja? Nelayan, tulis. Terus ada pedagang ikan. Nelayan. Pedagang ikan. Sudah? Coba yang ketiga. Hasil dari setiap pekerjaan tersebut apa? Menghasilkan apa tadi? Ikan. Iya. Menghasilkan ikan. Menghasilkan ikan. Oke, sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai, sekarang hasil diskusinya dibacakan ke depan. Salah satu saja nggih. Coba Mas Fajar maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Sini coba. Sini nggak apa-apa. Dari nomor 1 tadi ya, setelah membaca teks tadi kan disuruh diskusi. Nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Sampan dan jaring. Ya, terus nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Ukat harimau dan bom. Ya, ini ada gambarnya, menggunakan bom ikan dan bukat harimau. Sesuai dengan video yang sudah Ibu putarkan tadi ya, itu termasuk nelayan modern menggunakan kapal besar berbahan bakar. Terus yang nomor 3, tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional. Persamaannya apa? Sama-sama menggunakan jaring. Ya, terus perbedaannya? Tradisional menggunakan sampan dan jaring. Ya, Kalau modern menggunakan kapal berbahan bakar, ukat harimau dan bom. ya, jadi perbedaannya itu kalau nelayan tradisional ini menggunakan sampan dan jaring saja. Kalau nelayan modern ini menggunakan kapal besar berbahan bakar, terus pukat harimau itu jaring yang besar, dan bom atau peledak. Selanjutnya, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Dapat mencemari air laut dan ikan menjadi punah. Iya, dapat mencemari laut. Mengapa? Karena kapal besar ini berbahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu dapat mencemari air laut. Terus ikan-ikan menjadi punah. Kenapa? Karena menggunakan bom. Jadi ikan-ikan kecil dan terumbu karang akan rusak. Terus kalau pukat harimau, ini ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga lama-lama akan menjadi punah. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Tidak menggunakan pukat harimau dan bom, tetapi menggunakan alat yang ramah lingkungan. Dia tidak menggunakan pukat harimau dan bom ikan.
tetapi menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti nelayan tradisional ini. Jadi hanya menggunakan sampan dan jaring, sehingga bahan bakarnya ini tidak mencemari air laut, dan jaring ini tidak akan membunuh ikan-ikan kecil dan kehidupan di dalam laut. Lanjut kegiatan berikutnya. Nah, apakah kamu setuju yang ini? Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Saya tidak setuju karena dapat merusak lingkungan laut. Iya, tidak setuju karena bom ikan sama pukat harimau ini dapat merusak laut. Bom ikan dapat merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan kecil. Pukat harimau dapat menjaring ikan besar, bahkan sampai ikan yang kecil-kecil, masih kecil ikut terjaring, sehingga lama-kelamaan akan menjadi punah. Terus kapal besar berbahan bakar ini nanti bahan bakarnya dapat mengotori lingkungan laut, air laut. Lanjut ya. Yang ini menyusun gambar, coba hasilnya gimana Mas Fajar? Yang pertama itu gambarnya mana? Gambar apa itu? Nelayan? Nelayan menangkap ikan. Ya, yang kedua Mengantarkan ikan ke kepada pelelangan ikan. Terus kemudian gambar ketiga, Mengantarkan ke Iya. pasar. iya, diangkut menggunakan mobil, diantar ke pasar. Terus keempat itu gambar apa? Membeli ikan Di pasar. iya. Terus yang kelima, Menggoreng ikan. iya. Yang terakhir, Kita memakan ikannya. iya. Jadi itu gambar urutannya, dari ikan masih di laut ditangkap nelayan, terus disetorkan ke pelelangan ikan, terus diangkut ke pasar, ibu membelinya di pasar, kemudian dimasak baru bisa kita makan. Paham ya? Coba kegiatan selanjutnya. Nah, jenis barang apa yang diperjualbelikan? Apa Mas Fajar? Ikan. Yang nomor 2, jenis pekerjaan apa saja yang terlibat pada kegiatan tersebut? Nelayan Iya, ada satu lagi, pengangkut barang tadi. Kan tadi diangkut toh. Gambar ketiga. Yang tadi menyusun gambar. Itu pengangkut barang. Jadi ada 3 ya, nelayan, pedagang ikan, sama pengangkut barang. Terus yang nomor 3, hasil dari setiap pekerjaan tersebut apa? Menghasilkan ikan. Iya, jadi itu menghasilkan ikan. Ikan itu berupa barang. Sudah Mas Fajar, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak, pekerjaan dokter sama nelayan ini berbeda. Letak perbedaannya, kalau nelayan tadi menghasilkan ikan. Jadi nelayan ini termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Sedangkan dokter ini tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Jadi dokter ini memberikan pelayanan kesehatan. Selain dokter, yang menghasilkan jasa itu guru. Nah, guru itu memberikan ilmu. Kayak ini, memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi guru itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan itu ada 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya nelayan menghasilkan apa? Ikan. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya dokter. Selain dokter apalagi? Suster bisa, guru. Apalagi yang menghasilkan jasa? Pilot itu bisa menghasilkan jasa. Oh ya, tentara bisa. Kalau ini yang menghasilkan barang selain nelayan apalagi? Ada yang tahu nggak? Petani menghasilkan apa? Beras. Terus peternak juga bisa, peternak bebek menghasilkan telur. Paham nggih? Sekarang coba Mas Bagus maju ke depan, membacakan kesimpulannya.
Madep teman-temannya. Nah, buka halaman terakhir, kesimpulannya. Tidak seimbangan antara penggunaan teknologi dengan lingkungan hidup dapat menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup. Misalnya penggunaan. 1. Lukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup lain. 2. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Kegiatan jual beli dan yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya nelayan, peternak, dan perajin. 2. Pekerja yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi kesimpulannya, boleh duduk lagi. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi, ketidakseimbangan antara penggunaan teknologi dengan lingkungan hidup itu dapat menjadi merusak lingkungan, sumber daya alam. Misalnya apa? Menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Jadi ini dapat merusak sumber daya alam. Sumber daya alam itu ikan, seperti itu termasuk sumber daya alam. Seperti pembelajaran yang kemarin tuh Ibu sudah menjelaskan tentang sumber daya alam ya. Nah, terus jenis kegiatan ekonomi itu ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan yang menghasilkan barang. Yang menghasilkan jasa itu misalnya dokter, guru, seperti itu pilot. Terus kalau yang menghasilkan barang itu apa, misalnya nelayan menghasilkan apa? Ikan. Selain nelayan ada enggak? Perajin, ya. Petani menghasilkan beras. Apalagi? Peternak. Misal peternak bebek menghasilkan bebek, menghasilkan telur. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Paham semua? Kalau paham semua, di sini Bu Guru punya soal evaluasi. Jadi ini dikerjakan di rumah aja ya. Nah, kalau sudah dikerjakan nanti difoto dikirimkan ke Bu Guru ya. Jangan dikirim ke grup, tapi dikirimkan ke Bu Guru Japri. Difoto, Bunita boleh, Bunanda boleh. Coba dibuka dulu mana yang belum paham. Yang nomor 3 ini gambar beras, gambar padi. Terus yang ini bom ikan sama pukat harimau. Pokoknya yang soal evaluasi ini dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah, difoto, dikumpulkan lewat WA, tapi Japri, jangan di grup. Oke? Paham ya? Sendiri-sendiri. Boleh dikirim ke Bu Anita, boleh dikirim ke Bu Nanda. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa memakai masker. Kalau keluar rumah selalu memakai masker, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, terus pakai hand sanitizer.
Jangan lupa kalau pagi itu kayak mandi ya. Sehari itu mandi 2 kali, jangan lupa. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan lagi ke Bu Anita ya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran selanjutnya sama Bu Anita nggih. Ini dikerjakan di rumah.